Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas hukum pajak kelas C ingin mempresentasikan mengenai subjek dan objek hukum pajak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Masri, umur 22 yaitu 62. Perkenalkan, nama saya Alvin Perkenalkan, nama saya Naswa Salsabila Alisaini dengan NIM 22302054. Selanjutnya langsung saja ke materinya. Subjek dan objek pajak oleh kelompok 3 hukum pajak Alwan, Alvin, dan Apel. Pengertian subjek pajak. Subjek pajak adalah pihak-pihak yang dikenai kewajiban untuk melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Dapat meliputi yang pertama, orang pribadi atau individu. Yang kedua adalah badan hukum dan badan non-hukum seperti PT, CV, Persero, dan lain-lain. Subjek pajak luar negeri terbagi menjadi dua, yaitu pribadi yang berada di luar negeri dan badan yang tidak didirikan di Indonesia dan tidak berkedudukan di Indonesia. Mulai dan akhir kewajiban pajak subjektif dimulai pada saat pribadi tersebut dilahirkan dan berakhir pada saat meninggal dunia. Subjek pajak luar negeri ada dua, untuk subjek pajak luar negeri BUT dan untuk subjek pajak luar negeri non BUT. Tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah badan perwakilan negara, yang kedua pejabat-pejabat, organisasi, dan lain-lain. Objek pajak, macam-macam objek pajak. Yang pertama, imbalan, hadiah, keuntungan, penerimaan pembayaran, bunga, dividen, utang, sewa, mata uang, dan lain-lain. Pajak penghasilan oleh kelompok 3 kelas hukum pajak. Objek pajak penghasilan pribadi. Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan meliputi kerja dari usaha, kegiatan, atau modal dari investasi. Objek pajak bentuk usaha tetap. Yang pertama, penghasilan dari usaha, kegiatan, bentuk usaha. Yang kedua, hasil dari kantor pusat usaha atau kegiatan. Yang ketiga, penghasilan sebagaimana tersebut dalam pasal 26 yang diterima oleh kantor pusat. Menghitung pajak bisa dibaca. Berikut adalah cara penghitungan pajak. Pajak pertambahan nilai dan pajak atas barang mewah oleh kelompok 3. Pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Pajak masukan adalah BPN yang dibayar ketika pengusaha kena pajak membeli, memperoleh, membuat produknya. Indonesia menganut sistem tarif untuk BPN yaitu sebesar 10%. Karakteristik pajak pertambahan nilai. Yang pertama, pajak tidak langsung. Yang kedua, multi tahap. Yang ketiga,
pajak objektif. Yang keempat, menghindari pengenaan pajak berganda. Yang kelima, dihitung dengan metode pengurangan tidak langsung. Pengecualian tidak dikenakan PPN. 1. Barang-barang kebutuhan pokok. Yang kedua, segala jenis jagung seperti jagung putih. Yang ketiga, makanan dan minuman, uang, emas. Pajak bumi dan bangunan dan biaya perolehan hak atas bangunan dan biaya materai oleh kelompok 3. Definisi pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan ialah kewajiban pajak yang dibebankan atau ditunjukkan atas kepemilikan bumi dan bangunan. Fungsi pajak. Pajak memiliki peran yang cukup penting dalam kehidupan bernegara. 1. Sebagai salah satu sumber untuk pendapatan negara. Yang kedua, pemerintah akan mengatur pertumbuhan ekonomi melalui pendapatan pajak. Dasar hukum pajak. Dasar hukum ketentuan umum untuk pajak bumi dan bangunan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. Pajak bumi dan bangunan meliputi surat pemberitahuan objek pajak SPOP, surat pemberitahuan pajak tertuang SPPT, nilai jual beli objek pajak NJOP. Tarif pajak. Tarif pajak menurut pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 J, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, tarif pajak yang diperuntukkan atas objek pajak adalah 0,5%. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan biaya materai. Subjek pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan. Biaya materai. Materai adalah label atau cari dalam bentuk tempel, elektronik atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman dan diperoleh oleh pemerintah Republik Indonesia. Biaya materai. Biaya materai adalah pajak atas dokumen. Dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Biaya-biaya yang tertuang biaya materai. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 bisa dibaca demikian, dan terima kasih. Demikian presentasi kelompok 3 oleh Alwan, Alvin, dan Abel. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah praktek pajak-pajak oleh kelompok 3. Suatu hari, pegawai perusahaan sedang mendatangi karyawan yang tengah menunggu gajian pada bulan ini. Pegawai perusahaan pun menjelaskan slip gajian tersebut terkait potongan pajak penghasilan pada bulan ini. Dan karyawan pun mendengarkan dengan seksama dan mengucapkan terima kasih kepada pegawai tersebut. Di sebuah toko serba ada, Alwan sebagai pemilik toko tersebut sering menghadapi keluhan dari pelanggan mengenai pajak yang harus dibayar saat berbelanja. Salah satunya pembeli mengeluh karena merasa tidak diberitahu sebelumnya bahwa setiap pembelian dikenakan pajak tambahan. Dan pembeli pun protes. Alwan sebagai pemilik toko tersebut langsung menjelaskan terhadap pembeli dan menambahkan label harga yang jelas dengan total biaya termasuk pajak. Suatu hari, di teras kantor pajak, sepasang suami istri sedang membicarakan mengenai pajak tanah dan bangunan rumah. Lalu mereka memasuki kantor pajak dan bertemu dengan pegawai pajak. Sang suami menyerahkan surat atau dokumen
tanah kepada pegawai pajak. Pegawai pajak mengecek surat tersebut dan memberitahu terkait pajak tanah dan bangunan rumah. Sang suami pun menyerahkan uang sebesar biaya pajak yang diterima. Keduanya menandatangani surat tersebut. Pegawai pajak pun mengecek kembali surat tersebut apakah sudah sesuai dengan prosedur dan memberikannya kembali kepada mereka berdua. Akhirnya mereka berdua Ciro. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.